Oke sahabat, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dan Sugeng Enjang selamat pagi. Kali ini untuk pagi ini saya membawa 3 lepek nasi ya. Kemudian nasi-nasi ini bukan untuk bekal, tapi kita akan mencoba mengkultur salah satu jenis jamur atau fungi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapati sebuah jamur yang dari ciri-cirinya menarik perhatian saya, yang mana sepertinya jamur ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Lalu menilik dari ciri-ciri fisik, yakni dari warna, ini mengacu pada jenis jamur Trichoderma. Nah, ini untuk kompos yang kemarin saya proses, ini kemungkinan akan saya panen setelah 2 bulan atau 3 bulan ya. Ini cukup banyak. Mungkin untuk Trichoderma sendiri di telinga sahabat-sahabat pelaku aktivitas pertanian, baik micro farming atau mungkin skala besar, tidak asing lagi ya, karena jamur ini juga dijual bebas di lapak-lapak pertanian, yang mana jamur ini memiliki karakteristik atau sifat antagonis ya. Nah, ini kita sudah sampai kepada objek yang saya maksud. Kita taruh dulu untuk nasinya. Aduh, Trichoderma sendiri bisa tumbuh di baik di tanah maupun di batang-batang kayu yang lapuk ya. Kemudian jamur ini bisa dijadikan untuk menangkal atau sebagai anti jamur yang bersifat patogen atau jamur parasit, yang mana kita ketahui saat jamur-jamur contohnya nanti menyerang baik di pengakaran ataupun di batang, maka akan terjadi pembusukan pada bagian-bagian yang diserang. Nah, dengan kita tebar jamur Trichoderma, nanti jamur Trichoderma akan membunuh atau mengendalikan atau istilahnya akan menangkal daripada serangan jamur-jamur yang bersifat patogen. Namun di sini jamur Trichoderma itu memiliki 2 sifat seperti yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu antagonis, yaitu pada pertanian yang pada umumnya misalnya menanam sayur, tanaman pohon, ini akan bermanfaat, bisa digunakan dalam konteks simbiosis mutualisme atau hubungan yang menguntungkan. Akan tetapi saat berhadapan kepada petani jamur, ini akan menjadi simbiosis parasitisme atau akan menjadi masalah. Sedangkan pertumbuhan Trichoderma sendiri terbilang cukup pesat. Beberapa sumber mengatakan bahwa jamur Trichoderma itu dia cukup bakoh ya, jadi dia itu tahan berbagai pestisida ataupun fungisida. Jadi saat dia berkembang itu nanti bisa menjadi hal yang menguntungkan atau hal yang merugikan petani sesuai konteks pertaniannya. Nah, sebelum mengeksekusi, saran saya untuk sahabat sekalian, pastikan menggunakan APD minimal masker ya. Karena untuk pengkulturan atau mungkin penanganan pada fungi ataupun bakteri yang mungkin secara awam kita tidak tahu itu sebenarnya memiliki potensi baik jangka pendek atau jangka panjang itu merugikan kesehatan kita atau tidak, maka saran saya tetap gunakan APD serta baik masker atau mungkin sarung tangan, atau minimal nanti setelah melakukan eksekusi tetap melakukan cuci tangan dengan sabun untuk mengurangi potensi yang tidak diinginkan.
Nah, kemudian bagaimana kita akan mencoba mengkultur ini? Sebenarnya ini saya juga masih meraba-raba, cuman karena dari warnanya ini juga sama dengan trichoderma, kemudian juga beberapa karakteristiknya juga sama, saya beranggapan ini adalah trichoderma. Tapi untuk akuratnya memang sebaiknya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Jangan-jangan nanti ada jamur yang memiliki warna yang sama, gitu kan? Nah, saja kita akan eksekusi ya. Kita akan menggunakan sendok saja untuk mengereknya. Kita siapkan terlebih dahulu nasinya ya, yang kan kita gunakan sebagai media kulturnya. Nah, ini saya pakai 3 lepek nasi. Kita ambil untuk jamurnya. Maka di sini nanti kita perlu melakukan observasi, kemudian kita amati, kita teliti, kemudian jika memang efektif kita akan kembangkan. Kembali lagi untuk percobaan pengaplikasian, saran saya untuk para sahabat sekalian, gunakanlah masker atau APD atau apapun itu atau kacamata untuk meminimalisir potensi terjadinya resiko ya, karena resiko itu kadang bisa terjadi dalam jangka panjang karena kita bermain-main dengan sesuatu yang hidup ya dan bisa berkembang. Takutnya nanti baik apapun itu meskipun mungkin nggak ada salahnya, intinya itu untuk menjaga, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah, ini setelah saya rasa cukup, kita akan lakukan penutupan dan kita staples ya untuk menghindari adanya potensi lalat yang masuk, karena di sini cukup banyak lalat kecil-kecil yang seperti kemarin masuk di fermentasi itu sehingga bertelur dan pecah menjadi larva, saja akan jadi pembusukan oleh larva tersebut. Maka kita tutup ini dan nanti bagian atas kita akan lubangi kecil-kecil menggunakan jarum dengan harapan lalatnya tidak akan bisa masuk, tetapi oksigennya tetap bisa bersirkulasi. Karena untuk ini sepertinya kalau kita lihat di alamnya kan adanya sirkulasi udara yang lancar, maka ini tetap akan kita berikan lubang untuk sirkulasi udaranya. Nah, begitulah tadi sahabat untuk percobaan pengkulturan salah satu jenis jamur yang jika saya tilik dari ciri-ciri fisiknya itu merujuk pada jamur trichoderma. Namun karena ini masih perabaan, saya minta tolong bantuan jawaban dari dulur-dulur sekalian, kira-kira itu jamur trichoderma atau bukan. Karena untuk jawaban yang akurat 100%, tentu saja baiknya dibawa ke laboratorium atau kita membeli triko yang memang telah teruji lab yang mungkin tersebar di pasaran. Namun di sini saya tetap mengedepankan, saya ingin maksimalkan apa yang ada di sekitar saya dan inilah seninya. Jadi seni yang saya maksud adalah dengan pengamatan, dengan kita pelajari pelan-pelan, insya Allah nanti kesannya itu lebih merasuk dalam diri saya. Mungkin juga ada teman-teman yang setipe dengan saya. Nah, tetap butuh weruh iku insya Allah munduh. Sampai berjumpa lagi di Maxda, PTBHI, Micro Farming, dan Mini Farm.